Lagi dan lagi, insiden keracunan MBG kembali terjadi. Di Garut, Jawa Barat, korban keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis di Kecamatan Kadongura, Garut, Jawa Barat tembus 570 orang. Pasien rata-rata alami gejala mulai pusing, muntah, dan diare. Kejadian serupa juga terjadi di Lamongan, Jawa Timur. Belasan siswa dari SMA Negeri 2 Lamongan dilarikan ke rumah sakit usai mengalami pusing, mual, dan muntah usai menyantap makanan dari kantin dan koperasi sekolah termasuk jatah MBG. Ada belatung, Dus. Coba tengok, Dus. Tak hanya polemik keracunan, program MBG juga diwarnai temuan porsi makan bergizi gratis berbelatung, basi, hingga tak layak dikonsumsi di salah satu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kejadian itu viral di media sosial pada Jumat 20 September 2025 lalu. Melihat kejadian ini, Abdullah Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menyatakan, angka korban keracunan MBG semakin hari semakin meningkat. Sejak Januari 2025 melakukan pemantauan pelaksanaan makan bergizi gratis ini di seluruh provinsi dan juga kabupaten kota. Nah, di medio September bulan ini kami menemukan ada 5.360 kasus keracunan MBG di berbagai kabupaten kota, dan juga ternyata satu pekan ini pemantau kami di beberapa daerah juga melaporkan ternyata per hari ini itu datanya sudah naik menjadi 6.452. Berdasarkan data terkini laporan hasil pemantauan MBG JPPI, terdapat 5 provinsi dengan kasus keracunan MBG tertinggi. Posisi puncak ditemukan di Jawa Barat dengan 2.012 kasus. Posisi kedua daerah istimewa Yogyakarta 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus. Dokter Gizi Rumah Sakit YRC menyatakan banyak celah yang menunjang terjadinya keracunan pada makanan. Makanan yang siap saji itu lebih baik ketika makan langsung kita konsumsi. Ketika ada waktu distribusi yang agak panjang dan juga suhunya tidak terjaga, itu sangat mudah terjadi kontaminasi, tumbuh bakteri. Nah, itu juga bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan keracunan. Dan itu juga mungkin dari kebiasaan, mungkin kurangnya kebersihan, kurang mungkin cuci tangan, dari petugas ataupun dari siswa mungkin yang kebersihannya kurang, itu juga bisa jadi faktor sih untuk penyebab keracunan yang saat ini akhir-akhir ini marak untuk MBG ini ya. Merespons maraknya kasus keracunan MBG, dalam konferensi pers Senin sore, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan telah membentuk tim investigasi dan meningkatkan SOP dalam penyediaan makanan. Kita coba berusaha untuk terus memperketat SOP kita. Dan untuk SPG yang kemudian pelayanannya menimbulkan gangguan terhadap pencernaan penerima manfaat, maka biasanya kami stop dulu sampai semuanya bisa selesai. Nah, kemudian sekaligus juga kejadian ini memang terutama terjadi pada anak-anak sekolah. Nah, untuk ibu hamil, ibu usia anak balita, alhamdulillah sampai sejauh ini selalu aman dan tidak ada kejadian. Padahal mereka ada yang satu SPG sampai melayani 1.000 orang kelompok B3 dan sejauh ini aman. Tingginya angka keracunan akibat MBG memicu rasa penasaran saya. Apakah MBG yang seharusnya bermanfaat justru berbuah kondisi darurat? Perjalanan saya tiba di SPPG di Jakarta Barat yang katanya menjadi dapur MBG percontohan dari Badan Gizi Nasional. Pemirsa, saya sudah sampai di SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Palmerah, Jakarta Barat. Dan saat ini saya tunjukkan waktunya kepada Anda pukul 01.23 dini hari. Ini sebenarnya waktunya orang-orang untuk istirahat, lagi tidur nyenyak. Tapi ternyata aktivitas persiapan untuk masak makan bergizi gratis justru baru dimulai. Seperti apa persiapannya, kita akan lihat secara mendalam di dalam. Saya bertemu dengan Kepala SPPG Kota Jakarta Barat Palmerah. Sebelum memasuki area dapur, saya diminta mengenakan APD, mulai dari masker, penutup rambut, hingga mengganti sendal khusus dapur. Setelah melakukan briefing tim, kegiatan proses mengolah menu MBG pun dimulai. Namun saya ingin mengintip terlebih dahulu kebersihan di area cuci di dapur ini.
Ini yang jadi pertanyaan juga adalah persiapan untuk omprengnya atau wadah untuk makan bergizi gratis. Ini sebenarnya persiapannya itu seperti apa sih, Mas? Boleh diceritain? Boleh, kita dari area ompreng itu kita di sini memang benar-benar untuk pencucian ompreng. Itu ompreng diambil dari sekolah, jadi ada pengantaran dari driver. Itu dari pemisahan limbah itu kita langsung di tahap pencucian. Pencucian menggunakan sabun. Setelah menggunakan sabun kita harus direndam dengan air panas agar tetap steril. Setelah direndam dengan air panas kita melakukan pengeringan. Pengeringan di sini sudah melakukan yang terbaik lah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya bergeser memantau aktivitas memasak makanan. Ikan katsu ini sebagian sudah selesai dimasak atau digoreng, dan yang lainnya ini masih dilakukan proses penggorengan. Nah, ini saya pengen tanya kepada yang masak di sini, Mas, permisi mau tanya sebentar. Ini dalam proses memasaknya ini butuh waktu berapa lama untuk chicken katsu? Ini kurang lebih 10-15 menit. Itu sudah benar-benar matang? Atau? Iya, sudah matang. Sudah matang. Nah, yang jadi pertanyaan lagi itu adalah minyaknya itu diganti nggak sih? Diganti. Iya. Setiap berapa kali sekali? Ini setiap 8 sampai 10 kali goreng diganti minyaknya. Maka pandangan saya beralih pada tumpukan buah dalam ember besar. Item satu ini seringkali menjadi masalah jika tidak segar alias busuk. Jadi di sini kita penyortiran jeruk itu memang bertahap ya. Dari pemilihan, setelah pemilihan sudah selesai kita melakukan pengelapan supaya steril. Apabila ada buah yang busuk, contohnya seperti yang saya pegang ini, nah di sini kita memang nggak gunakan, ini nggak memenuhi standar lah ya. Jadi ini kita pisahkan, kita buang-buang. Ya, buah-buahan tidak dicuci karena khawatir terjadi kontaminasi dari air. Cukup dilap dengan kain bersih. Berbeda dengan buah, untuk sayur selada dicuci menggunakan air mengalir dan ditiriskan. Meski terlihat bersih dan rapih, sorotan tajam saya tertuju pada bagian sink aliran pembuangan air yang tidak mengalir dengan maksimal, sehingga menimbulkan aroma yang kurang sedap dan mengundang lalat. Dan tak terasa, sebagian menu MBG telah siap di meja dapur, dengan angka kecukupan gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. MBG yang telah diselesaikan dilakukan quality control dan packing, segera didistribusikan menuju sekolah maupun posyandu. Ya, saat ini pukul 5.50 atau mendekati pukul 6 pagi. Ini sebagian besar dari MBG yang sudah selesai di packing dan diproses di dapur SPPG ini akan dikirim menuju ke sekolah-sekolah dan juga posyandu terdekat di area SPPG Palmerah, Jakarta Barat. Ini saya tunjukkan kepada Anda proses untuk melakukan pengiriman. Satu mobil ini atau satu trei ini bisa memuat 150 porsi MBG. Dan untuk satu mobil ini bisa mencapai 1050. Dan berdasarkan informasi, SPPG ini setiap harinya memproses 3.715 porsi untuk 12 sekolah dan 8 posyandu. Sesuai ketentuan, lokasi SPPG dengan lokasi penerima manfaat tidak boleh lebih dari 5 km. Saya tiba di SDN 15 Lipi yang jaraknya kurang dari 1 km dari SPPG. Pihak sekolah pun memiliki cara sederhana untuk mengecek kelayakan MBG bagi siswa-siswinya. Ini benar-benar layak konsumsi untuk anak-anak itu seperti apa yang dilakukan oleh pihak sekolah? Seperti apa, Pak? Dari kami pihak sekolah, karena jumlahnya terbatas, jadi kita tidak bisa tes food, Mas. Ya. Jadi kita tunggu buka aja. Jadi datang, kita buka, kemudian kita cium aromanya. Nah, kalau aromanya masih sedap, enak, nanti bisa dikonsumsi anak-anak. Tapi kalau aromanya sudah tidak sedap, ya kita langsung nanti kemudian ke pihak dapur, kita kembalikan ke dapur untuk. Pendistribusian MBG berlanjut ke sekolah swasta di kawasan Palmerah. Sekolah ini memiliki sistem transit MBG untuk selanjutnya dibagikan kepada siswa-siswi. Selama program berjalan, pihak sekolah mengaku tidak mengalami insiden pahit terkait MBG. Alhamdulillah sampai saat ini belum ditemukan adanya makanan yang mungkin ada semacam mungkin ada belatung, ada ulat, ada
kotoran atau apa nggak ada, belum ada laporan sama sekali. Selama ini alhamdulillah untuk makanan cukup higienis dan tidak ada keluhan sama sekali. Di tengah banyaknya kejadian keracunan akibat mengonsumsi MBG, wacana penarikan anggaran MBG mencuat ke publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa siap-siap menarik anggaran program makan bergizi gratis atau MBG jika tak terserap optimal sampai Oktober mendatang. Niat ini sudah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu, termasuk ngirim manajemen segala macam, orang keuangan banyak kan, biar kerja lah. Terus kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi. Sekolah swasta di kawasan Palmerah, Jakarta Barat ini menjadi salah satu sekolah swasta yang mendapatkan program makan bergizi gratis. Setiap harinya mereka mendapatkan 222 porsi. Ya, pemerintah mengungkapkan sejauh ini realisasi program MBG dari bulan Januari hingga bulan September 2025 baru tersalur 13 triliun rupiah dari pagu anggaran 71 triliun rupiah. Bahkan anggaran MBG pada tahun 2026 nanti yang sudah disepakati oleh pemerintah bersama DPR RI mencapai 335 triliun rupiah. Selain rawan dengan penyimpangan, MBG juga menjadi polemik imbas keracunan di berbagai daerah di Indonesia. Lalu muncul pertanyaan, sejauh mana program MBG ini dan bagaimana evaluasinya? Dan akankah program MBG dihentikan? Ya, kita nantikan saja langkah bijaksana dari pemerintah untuk melakukan langkah terbaik penggunaan anggaran dari rakyat untuk rakyat. Freddy Cahya, Wahyu Ramadan, Urip Handoyo, Jakarta.